Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Jumjun Nurfenti dan juga Ibu Rara selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen peserta didik. Di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami tentang pengintegrasian karakter. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Kiro Alvin. Yang kedua ada Mutiara Ayu Faradisa. Yang ketiga ada Mutiara Ratna Kusuma. Yang keempat ada Nabila Islamiati. A. Pengertian pendidikan karakter. Menurut Kemendiknas tahun 2011C, pendidikan karakter adalah usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Selanjutnya ada Sukiat tahun 2020. Menurut Sukiat, pendidikan karakter adalah pengajaran nilai-nilai tradisional tertentu, nilai-nilai yang diterima secara luas sebagai landasan perilaku yang baik dan bertanggung jawab. B. Tujuan pendidikan karakter menurut Kemendiknas tahun 2011B. Yang pertama, mengembangkan potensi afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang berbudaya dan karakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Yang kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas, dan persahabatan, serta rasa kebangsaan yang tinggi. Selanjutnya C. Fungsi pendidikan karakter Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional 2010. 1. Mengembangkan potensi kalbu atau nurani atau afektif peserta didik. 2. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan. 3. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. 4. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Selanjutnya, sedangkan Kemdiknas 2011B, 1. Membangun kehidupan kebangsaan yang multikultural. 2. Membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia. 3. Mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan perilaku baik, serta keteladanan baik. 4. Membangun sikap warga negara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni. Selanjutnya, D. Media pendidikan karakter. Suryantini, 2011, media yang mencakup keluarga satuan pendidikan, masyarakat sipil, masyarakat politik, pemerintah, dunia usaha, dan media massa. Selanjutnya, Reksiana 2016, seorang anak hendaknya diberikan pendidikan moral oleh orang tua, sekolah, dan masyarakat karena dengan adanya tindak lanjut kemitraan yang dibangun oleh sekolah dengan keluarga dan masyarakat akan membuat pendidikan karakter berjalan dengan maksimal. E. Nilai-nilai pembentuk karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, dan kreatif. Kemudian mandiri, demokratis, mempunyai rasa ingin tahu, mempunyai semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan menghargai prestasi. Lalu bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Proses pendidikan karakter. Menurut Nuslik 2011, beberapa langkah yang dapat diambil pemerintah untuk membangun karakter bangsa yaitu A. Menginternalisasikan pendidikan karakter pada instansi pendidikan sejak tingkat dini atau kanak-kanak. Sebagai contoh, penerapan pendidikan karakter di instansi pendidikan dapat mengikuti pilot proyek SBB dan TK karakter milik Indonesia Heritage Foundation. B. Menanamkan sebuah koordinasi gerakan revitalisasi kebangsaan bersama generasi muda yang diarahkan terutama pada penguatan ketahanan masyarakat dan bangsa terhadap budaya. Upaya nihilisasi pihak luar terhadap nilai-nilai budaya positif bangsa Indonesia. C. Meningkatkan daya saing bangsa dalam bentuk kemajuan iptek. Daya saing di sini tentunya harus dipahami dalam arti yang sangat luas. Peran teknologi informasi dan telekomunikasi hanya sebatas mempercepat sekaligus memperbesar peran daya saing dalam menentukan keunggulan suatu entitas dibandingkan dengan entitas lain. D. Menggunakan media massa sebagai penyalur upaya pembangunan karakter bangsa. Peran media sendiri dapat sebagai penyampaian informasi, edukasi, dan hiburan.
G. Strategi pendidikan karakter. Berdasar Kemendiknas 2011C yaitu 1. Strategi di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi A. Stream top down, yaitu lebih banyak mengambil jalur inisiatif meliputi strategi sosialisasi, pengembangan regulasi, pengembangan kapasitas, implementasi dan kerjasama, serta monitoring dan evaluasi. B. Stream bottom up, pemerintah memberikan bantuan teknis dan setiap satuan pendidikan membuat roadmap pendidikan karakter sesuai daerah masing-masing. C. Stream revitalisasi program, yaitu membangkitkan kembali program pendidikan karakter, biasanya melalui kegiatan ekstrakurikuler. D. Integrasi 3 pendekatan atau top down bottom up merevitalisasi, yaitu harus dilaksanakan secara terintegrasi di mana top down lebih bersifat intervensi, bottom up lebih bersifat penggalian praktik, pembiasaan, sedangkan merevitalisasi berarti pembangkitan pada program yang bersifat pemberdayaan. Selanjutnya yang kedua yaitu strategi tingkat daerah, meliputi A. Penyusunan perangkat kebijakan di tingkat kabupaten atau kota, yaitu memerlukan perlindungan hukum sehingga potensi yang ada dapat disinergikan. B. Penyiapan dan penyebaran bahan pendidikan karakter yang diprioritaskan, yaitu menyesuaikan dan menambahkan indikator kekhasan daerah pada bahan pendidikan karakter yang dibuat dari pusat, serta menyusun strategi dan dukungan guna menggandakan dan menyebarkannya. C. Memberikan dukungan kepada tim pengembangan kurikulum tingkat kabupaten atau kota melalui Dinas Pendidikan, yang dilakukan oleh tim pengembangan kurikulum kabupaten atau kota. D. Dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan, yaitu dinas-dinas yang terkait harus menunjang dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan guna mencapai pendidikan karakter peserta didik. Selanjutnya yang terakhir yaitu strategi di tingkat satuan pendidikan, meliputi A. Kegiatan pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan kontekstual dengan strategi meliputi pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran pelayanan, dan pembelajaran berbasis kerja. B. Pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar, meliputi kegiatan rutin, kegiatan spontan, keteladanan, dan pengondisian. C. Kegiatan kokurikuler dan atau kegiatan ekstrakurikuler, yaitu perlu adanya dukungan perangkat pedoman pelaksana, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan pendidikan karakter dan revitalisasi kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler ke arah pengembangan karakter. D. Kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat sekolah, yaitu mengupayakan terselarasnya antara karakter di sekolah dengan di rumah serta masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.